Selamat malam, salam Rahayu, salam dunia gendeng. Selamat malam, Juru Jepang. Nah, seperti kita ketahui, di media sosial ada terjadi silang pendapat antara dua master kita ini. Titiknya itu adalah permasalahan antara, maaf, suara agak terganggu ini, antara dukun palsu dan dukun yang benar-benar dukun. Ini belum menemukan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Saya mulai dulu dari statement Jero Bayu. Sila. Dari dia dulu ya. Oh, maaf ya. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, ya, ya. Jadi yang menantang adalah Jero Jepang. Kita mulai dari Jero Jepang. Silakan, Jero. Om Swastiastu, Rahayu, Semutan Sareng Sami. Di video kali ini Juru Jepang akan membahas 4 statement ya yang Juru Jepang kemarin viralkan itu tentang Bayu Gendeng. Yang pertama, yang Juru Bayu Gendeng yang bilang mengucapkan bahwa pesulap merah itu mensamaratakan semua dukun palsu dan cabul. Dan Tiang sendiri sudah membilang kalau bahwa pesulap merah tidak pernah menyamaratakan, tapi dia masih percaya dengan dukun tradisional dan dukun beranak. Nah, dan yang kedua tentang orang yang tidur di kuburan ya, atau diam di kuburan, takut atau tidak, itu pun Jero sudah jelaskan. Jero sendiri 1 tahun tidur di kuburan ya. Itu tidurnya ke kuburannya jam 10 malam sampai jam 5 pagi Jero pasti langsung pulang. Nah, di dalam kuburan tidak ada fenomena apapun yang Jero rasakan, hanya ada bunyi-bunyi ya. Bunyi-bunyi itu yang Jero pikir positif ya suara binatang selain itu. Nah, statement yang ketiga tentang apa ya, Jero Bayu? Mungkin Jero Bayu masih ingat? Lupa. Yang nanya siapa? Aduh. Allah yang nanya aja lupa. Jawab dah dulu yang kedua. Nah, dua statement itu. Ya. Atau satu aja jawab dah. Silakan, Jero Bayu, tanggapi statement yang pertama tentang dukun itu. Oke. Salam Rahayu, salam dunia gendeng, Satyam Eva Jayati. Pertama, saya mengucapkan suksumo atas undangan atau terima kasih dan fasilitas yang dijembatani oleh media Bali Express. Jadi kalau mungkin agar videonya lebih kelihatan jelas, mungkin di channelnya media Bali Express ya, biar agak lebih jelas suaranya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan Tiang adalah Made Bayu Gendeng yang blog dan gendeng. Jadi saya dalam hal ini tidak pernah mengaku pintar atau mengaku waras. Oke. Sebenarnya saya bangga sekali dengan beliau Jero Jepang yang telah mengundang saya. Apa penyebabnya saya bangga? Walaupun saya belum pernah berjumpa, dan saya salut karena Jero Jepang ini dalam usia muda loh, itu sudah bergelar Jero. Hebat sekali. Jadi dalam usia muda, Jero Jepang ini sudah bergelar Jero, yaitu yang biasanya disandang oleh seseorang yang telah melalui proses pewintenan. Contohnya mangku dan lain-lain. Atau juga yang telah menjalankan kewajiban sebagai Jero Balian atau Jero Dalang. Jadinya patut kita bangga. Tapi entah kapan dia mewintennya saya kurang tahu. Haknya dia. Oke? Selanjutnya saya juga salut dengan Jero Jepang yang menggunakan dengan bangganya menggunakan nama negara yang jelas-jelas kalau negara itu memang orang-orangnya pintar-pintar. Saya yakin di Jepang itu orangnya pintar-pintar, mempunyai kemampuan kecerdasan yang luar biasa, dan Jero Jepang ini sangat bangga dengan negara Jepang dibandingkan dengan negara lainnya. Jadi saya salut dengan Jero Jepang ini. Nah, sekarang saya sebenarnya dalam hal ini bingung untuk menjawab.
Kenapa? Jadi begini, ada sebuah konten YouTube dengan YouTuber datang ke Bali. Saya tidak kenal siapa dia, tapi dia tahu saya entah dari mana. Kemudian dia janjian, kemudian dia mewawancarai saya. Nah, wawancara itulah yang dipotong-potong oleh Jero Jepang hingga menimbulkan tantangan. Sebenarnya apa yang saya buat itu adalah kepada si rambut merah, Marcel, bukan kepada Jero Jepang. Namun, dalam hal ini, Jero Jepang dalam statementnya mengatakan sebagai murid daripada Marcel, yaitu haknya dia. Jangankan menganggap sebagai murid, menganggap sebagai kakak kandungnya pun Jero Jepang itu juga haknya dia. Asalkan jangan menganggap sebagai ayah kandung. Ya, nah jadi sebenarnya tantangan ini salah kaprah. Namun kalau ini sekarang saya sesuaikan, otomatis live ini tidak terjadi. Makanya saya tetap akan menjawab. Oke. Saya minum dulu. Ya, terus. Nah, Jero Jepang yang terhormat, Jero Jepang harus paham bahwa masyarakat kita ini kedewasaannya tidak sama. Maksudnya begini, masyarakat kadang-kadang menyamaratakan, masyarakat loh, menyamaratakan. Jadi masyarakat kadang-kadang adanya ulah oknum-oknum tersebut, oknum-oknum dukun, oknum-oknum balean yang melakukan trik-trik yang merugikan. Sekali lagi saya katakan, yang merugikan. Karena jangan sampai kemudian trik itu atau teknik itu yang menguntungkan, yang merugikan. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara di media, itu bisa diplesetkan atau cara berpikir atau cara tangkap seseorang terhadap sesuatu itu bisa berbeda-beda. Yang kita cemaskan, apa yang dibuat oleh Marcel dan Anda yang mengaku sebagai muridnya, itu membuat persepsi cara pandang masyarakat Indonesia, terutama di Bali ini, menyamaratakan balean atau dukun menggunakan trik. Oh, kalau Jero Jepang nggak pernah ya menyamaratakan ya? Anda tidak menyamaratakan, tetapi persepsi orang. Pernahkah Anda, ini saya katakan oknum, ketika di jalan ada terjadi sesuatu, kemudian ada deal-dealan, orang mengatakan apa? Institusi begini bisa disogok. Pernahkah Anda mendengar orang mengatakan itu oknum? Tidak. Karena apa? Cara pandang manusia, cara kedewasaan kita tidaklah sama. Ya, Jero Jepang pintar. Kan Jero Jepang lama di Jepang. Jero Jepang itu pergaulannya orang-orang pintar. Tetapi masyarakat kita tidak semuanya sama seperti Jero Jepang. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Anda tidur di kuburan 1 tahun, Ya. yaitu hak Anda. Anda mau tidur 1 tahun, 10 tahun, itu hak Anda. Tetapi itu jangan Anda pakai bukti dengan Anda tidur 1 tahun di kuburan itu tidak ada energi-energi lain. Energi metafisika dan fisika itu berdampingan. Kalau apa yang Anda lakukan begitu, berbahaya. Besok kuburan-kuburan setro yang ada di Bali bisa tercemar kesuciannya. Nih, Bayu Gendeng sangat menghormati ibu yang menguasai kuburan itu. Stop tuh, Mun. Stop. Ya, belum, saya jawab. Nah. Nah, ketika Anda tidur di kuburan, Anda tidak melihat hantu, yaitu hak Anda. Karena kembali lagi, bisa jadi kemampuan spiritual Anda, kemampuan supranatural Anda, atau pergaulan Anda yang luar biasa, hingga Anda tidak sampai, atau Anda memang menolak hal itu. Tetapi banyak masyarakat kita yang mengakui hal itu. Itu yang kedua, silakan. Silakan.
Untuk statement yang pertama sangat melenceng ya. Karena Jero Jepang kan membahas bahwa pesulap merah itu sudah menjelaskan di akhir videonya yang dia bilang itu dukun cabul dan dukun itu kalau tidak cabul ya menipu gitu. Tapi di akhir segmen pasti mengisikan dukun yang dimaksud itu tidak termasuk dengan dukun beranak dan dukun dukun pijat. Itu Jero Bayu Gendang sudah melenceng sekali ini. Bentar, saya tengah itu. Ya. Jadi ada potongan dari Jero Bayu Gendang bahwa Anda menyamaratakan Jero Bayu Gendang menyamaratakan. menyamaratakan bahwa semua dukun di Bali akhirnya seperti itu. Pendapat Anda? Bukan. Ini tentang pesulap merah. Karena iya. mungkin Jero Bayu Gendang tidak menonton semua videonya pesulap merah. Sedangkan Tiang sebagai muridnya pesulap merah selalu menonton videonya dari awal sampai akhir, makanya tahu dukun yang dimaksud dengan pesulap merah itu adalah dukun yang tidak termasuk di sana dukun beranak dan dukun pijat. Itu tidak termasuk, bukan menyamaratakan. Itu. Berarti dukun di Bali itu kan tidak semua. Kalau pendapat Jero Jepang, kalau dukun di Bali tidak semua ya. Di Bali ada namanya balian usade dan balian pijat, enggak ada ya. Jero Jepang tidak pernah juga membongkar trik-triknya tersebut karena itu memang yang Jero Jepang tahu bahwa itu benar-benar dukun yang benar-benar ngayah ya, yang tidak memakai trik sulap seperti itu. Oke, verifikasi sudah ya. Ya. Pertama sudah, Jero. Sudah cukup kan? Yang kedua, Yang kedua, Jero Jepang gimana ya? Tidak setuju ya dengan Jero Jepang percaya dengan gaib ya, tapi apakah mungkin seorang Jero Jepang yang sudah dari SMA ya, dari SMA ngatur ngayah di sebuah pura, pokoknya mengertilah tentang hal-hal itu, tapi saat Jero Jepang tidur di kuburan, kenapa Jero Jepang itu tidak pernah melihat? Kalau merasakan, Jero Jepang tetap merasakan. Yang Jero bahas itu melihat, bukan merasakan. Itu. tapi ini soal keyakinan. Ya. Anda yakin bahwa kuburan itu masih keramat? Dan lagi satu, Jero tidak ada membahas tentang kuburan Bali, kuburan Jawa atau kuburan apapun. Yang jelas di kuburan, ya. Sekali lagi Bayu Gendang, dengar itu. Oke, ya. Pertanyaan gua, ya. Dah. Silakan lanjut ke statement yang ketiga yang Jero buat. Statement yang ketiga, masa Jero lupa ya, apa ya? Apa ya? Yang lain, yang ingat apa lagi? Yang lain. Jero Bayu mungkin bisa sudah dicatat apa ya? Ngapain saya nyatet yang nanya Anda? Saya kan tinggal jawab. Saya lupa juga. Orang itu harus konsisten. Jangan Oke. di Facebooknya ngomong A sampai di sini ngomong C. Apa yang Kan susah kita ya. Saya aja buat catatan karena saya merasa saya masih gendeng. Inilah bedanya. Kalau orang sudah merasa pintar ya nggak perlu buat catatan. Ya. Maaf cu, saya salah. Saya masih gini soalnya. Masih junior. Nah, di statement yang ketiga yang bertanya dengan Bayu Gendang. Sabar ya nonton ya. Jepang lupa juga spontanitas juga. Soal Yang tidak senang tentang Jero Bayu Gendang yang menggunakan sugesti atau boleh menggunakan trik sulap agar mendapatkan sugesti. Nah, statement yang itu langsung Jero Bayu. Menggunakan trik sulap nggak ada saya ngomong. Boleh Ada dilihat. ini. Kalau trik ya. Ya, menggunakan Tapi trik sulap mendapatkan sugesti. Ya, makanya bukan Nah. trik sulap, trik. Trik itu apa? Nah, trik itu apa? Teknik itu apa? Sugesti itu apa? Ya. Hasil daripada sugesti ada sebuah